perkenalkan, nama saya Arianti Megahamsul selaku pemateri pertama. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu definisi electronic learning. Sistem pembelajaran elektronik atau yang sering kita sebut sebagai electronic learning adalah suatu istilah yang dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk teknologi informasi yang diterapkan di bidang pendidikan. Dapat berupa situs website yang dapat diakses di mana saja. Electronic learning merupakan dasar dan konsekuensi logis dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya, pembahasan kedua mengenai karakteristik electronic learning. Dalam pelaksanaannya, ada beberapa hal yang menjadi karakteristik utama dari electronic learning. Yang pertama, apabila kita merujuk dari segi epistemologi atau bahasa secara harfiah dari electronic learning sendiri yang berarti pembelajaran elektronik atau online, maka bisa dikatakan metode ini memanfaatkan jasa teknologi elektronik dan digital. Yang kedua, mengenai bahan ajarnya. Bahan ajar dalam electronic learning biasanya berupa bahan ajar yang bersifat mandiri dalam bentuk digital. Kemudian bahan tersebut disimpan dalam sebuah sistem komputasi. Karakteristik electronic learning dapat memanfaatkan jadwal pembelajaran, membuat kurikulum dan sistem administrasi pendidikan yang bisa diakses setiap saat melalui jaringan komputer. Perkenalkan, nama saya Umar Rasyiki, NIM 1902010125. Baik, di sini sebagai pemateri yang kedua yang akan membahas manfaat e-learning dan kelebihan dan kekurangan penerapan e-learning. Manfaat e-learning. Yang pertama itu menunjang proses pembelajaran, kemudian yang kedua waktu belajar yang lebih fleksibel, kemudian yang ketiga dapat memonitor performa, kemudian yang keempat menghemat biaya pembelajaran. Kelebihan dan kekurangan e-learning. Yang pertama itu kelebihan. Ada 3. Yang pertama, dapat diakses dengan mudah. Kemudian yang kedua, biaya lebih terjangkau, waktu belajar fleksibel, wawasan yang luas. Selanjutnya yaitu kekurangan penerapan e-learning. Yang pertama, keterbatasan akses internet. Kemudian yang kedua, berkurangnya interaksi dengan pengajar. Kemudian yang ketiga, pemahaman terhadap materi yang mungkin ada beberapa orang yang dapat menangkap materi dengan lebih cepat hanya dengan membaca. Namun, ada juga yang membutuhkan waktu lebih lama sampai benar-benar paham. Bahkan, ada juga yang membutuhkan penjelasan dari orang-orang lain agar dapat memahami materi yang dipelajari. Kemudian yang keempat, minimnya pengawasan dalam belajar.